Shalom, perkenalkan saya Oktalia. Di sini saya mau sharing beberapa hal dari kitab Amsal pasal 6 ayat 6. Topik kali ini yang saya angkat adalah belajar menghargai waktu dengan tidak bermalas-malasan. Nah, langsung aja saya baca ya. Amsal pasal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Seperti yang kita tahu, semut si hewan kecil itu di dalam Alkitab dia sangat terkenal akan kerajinannya, dan kalau saya lihat dia juga merupakan hewan yang cukup bijaksana. Semut di sini adalah sebagai perumpamaan di mana kita diajak untuk melihat atau memperhatikan bagaimana semut yang terkenal juga akan etos kerja sangat baik. Nah, ngomong-ngomong soal semut, biasanya semut itu bekerja dengan sangat keras ketika musim kemarau tiba. Mereka mengumpulkan makanan sebanyak mungkin, menyediakan persediaan sebanyak mungkin, hingga ketika musim penghujan tiba atau musim hujan tiba, mereka hanya tinggal menikmati apa yang sudah ada atau hasil dari kerja keras mereka. Karena mereka tahu nih, kalau musim hujan udah tiba, mereka bakal susah untuk kerja, mereka bakal susah untuk mengumpulkan makanan karena terbatas dengan tubuh mereka yang kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali saya juga terkadang kurang bijak dalam mengelola waktu, dimana di suatu pagi hari Minggu, saya lebih memilih untuk nonton Reels IG dan menunda-nunda untuk bersiap-siap pergi ibadah. Nah, akhirnya ketika saya sudah sampai di gereja, saya telat. Ya karena tadi saya bermalas-malasan dulu. Saya menunda-nunda, nanti-nanti aja bersiap-siapnya. Nah, belajar dari pengalaman tadi, kita bisa melihat bahwa sangat penting untuk bisa mengelola waktu dengan sebaik mungkin. Karena bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita. Gak ada yang tahu ya. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu kita sebaik mungkin, pakai waktu kita sebaik mungkin, kelola waktu kita sebijaksana mungkin. Saya pernah mendengar kata-kata ini, yaitu hidupi hari ini dan rencanakan hari esok. Nah, kalau kita masih ada hari ini, itu adalah anugerah Allah. Itu semua adalah anugerah Allah. Oleh karena itu, hidupi hari ini sesuai dengan perintah-perintahnya, lakukan semua yang berkenan kepadanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, gak usah muluk-muluk. Salah satunya adalah dengan tidak bermalas-malasan atau menunda-nunda. Jadi, mari kita sama-sama tinggalkan setiap kebiasaan menunda-nunda. Oleh karena itu, apa yang bisa kita kerjakan sekarang, kerjakanlah itu sekarang. Dan untuk hari depan, rencanakanlah itu dengan baik, bawa dalam doa, dan serahkan kepada Tuhan, biar semua hanya terjadi seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan, sebab Tuhan jauh lebih tahu yang terbaik buat kita. Jangan memaksakan kehendak kita, mungkin di hari depan itu nggak terjadi sesuai yang kita rencanakan atau nggak sesuai dengan yang kita kehendaki. Tapi balik lagi, ketika kita sudah menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kita sudah mengerjakan bagian kita sudah mempergunakan waktu kita sebaik mungkin dengan tidak menunda-nunda. Apa yang harus kita kerjakan sekarang, salah satunya adalah tidak bermalas-malasan pada hari ini, karena kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi ini adalah hari terakhir kita, seperti yang saya katakan tadi. Bisa jadi 1 menit ke depan, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan, bahkan 1 tahun. Kita nggak ada yang tahu. Bisa aja besok kita udah nggak ada. Bisa aja kita udah nggak punya kesempatan untuk membuka mata di keesokan harinya, bahkan gak usah esok hari, 1 jam ke depan aja kita gak tahu. Nah, karena itu inilah alasan kenapa saya mengajak kita untuk mari kita bijaksana mengelola waktu dengan baik. Jangan menunda-nunda apa yang bisa kita kerjakan sekarang. Lakukan sesuatu yang berguna, lakukan sesuatu yang bermanfaat, lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk kepujian dan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, ada 3 hal yang akan saya bagikan bagaimana cara kita untuk bisa mengelola waktu dengan baik. Yang pertama adalah pandang hari ini sebagai hari terakhir kita. Saya ada pertanyaan, kalau hari ini, semisalnya ya, kalau hari ini adalah hari terakhir kita, apa yang ingin dan akan kita lakukan untuk Tuhan dan orang-orang di sekitar kita? Nah, ini bisa jadi bahan perenungan buat kita. Kalau kita pakai cara pandang ini dalam kita menjalani kehidupan kita setiap harinya, kita akan bisa menjadi orang yang lebih produktif.
kita akan mulai meninggalkan kebiasaan menunda-nunda, karena kita memandang hari ini adalah hari terakhirku, aku nggak mau habisin hari ini dengan sia-sia, dengan bermalas-malasan. Kalau aku bisa mengerjakannya hari ini, aku akan kerjakan hari ini, nggak perlu esok, nggak perlu nanti, karena aku nggak tahu apakah besok aku masih ada atau nggak. Bisa jadi hari ini adalah hari terakhirku. Nah, kemudian yang kedua adalah kerjakan apa yang bisa kita kerjakan sekarang dan rencanakan hari depan. Sebagai anak-anak muda Kristen, milikilah visi dan misi sejak kita masih muda, hingga ketika kita tua nanti kita nggak terombang-ambing, kita nggak kayak daun yang ketiup angin, kita nggak ngikut arus aja, tapi kita sudah punya tempat berpijak yang tetap. Belajar dari semut tadi bagaimana mereka bertekad untuk mengumpulkan makanan sebanyak mungkin ketika musim kemarau, sehingga ketika musim hujan tiba, mereka tinggal menuai hasilnya, mereka tinggal menikmati hasil dari jerih payah mereka. Dalam sebagai orang Kristen juga, mari kita menjadi anak-anak muda yang tidak bermalas-malasan, yang tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Karena kalau semut mau ya, semisalnya kalau semut mau, mereka bisa menunda-nunda loh. Nanti aja deh, musim kemarau nih, panas banget, nanti tunggu musim hujan aja kita kerja, nanti tunggu musim hujan aja kita cari makanan, masih musim kemarau kita tidur aja, soalnya masih panas. Nah, kalau mau, mereka bisa kayak gitu, tapi mereka memilih untuk tetap bekerja dengan keras, sehingga ketika musim hujan mereka tinggal menuai hasilnya, karena mereka tahu ketika musim hujan mereka bukan nggak akan sih, tapi bakal sangat sulit untuk mencari bahan makanan mereka. Kemudian yang ketiga adalah miliki skala prioritas yang baik dan benar. Kenapa saya katakan dengan yang baik dan benar? Yang pertama adalah Tuhan dulu baru manusia, jangan terbolak-balik. Kemudian yang kedua, manusia dulu baru harta. Nah, kadang kita lebih ke mana nih, manusia apa harta? Beberapa orang itu harta dulu baru manusia. Ada juga yang manusia dulu baru harta baru Tuhan. Nah, sebagai orang Kristen yang takut akan Tuhannya, mari kita miliki skala prioritas ini, yaitu Tuhan dulu baru manusia, manusia dulu baru harta. Jadikan Tuhan yang utama dan terutama. Jangan pernah taruh Tuhan di nomor 2. Jadikan Tuhan selalu yang pertama. Ketika kita diberikan pilihan, misalnya kita diberikan pilihan, datangnya tuh yang pertama tuh ke Tuhan. Tanya Tuhan, yang mana yang harus kupilih, yang mana yang terbaik menurut Tuhan. Nah, meskipun Tuhan ini nggak jawab secara audible atau suara mungkin ke kita, bisa jadi setelahnya ketika kita tanya, setelah kita bawa dalam doa tadi, kita tanya ke Tuhan, kita tanya lagi orang-orang di sekitar kita, yang mana nih yang harus kupilih nih, A atau B yang terbaik buat aku, Pah, atau kalian tanya ke teman kalian. Bisa jadi Tuhan ngomong lewat mereka. Tuhan bisa pakai mereka untuk kasih tahu pilihan yang mana yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, jadikan Tuhan yang pertama, karena Tuhan jauh lebih tahu yang terbaik untuk kita, melebihi orang-orang di sekitar kita. Nah, mungkin sekian sharing dari saya hari ini. Terima kasih. Sebagai kesimpulannya, mari kita pakai waktu kita, kesempatan kita sebaik mungkin. Jadilah teladan melalui kerajinan kita. Sekian, God bless.